barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan kita masih pada bab yang berkaitan dengan adab talibul ilmi. Di antara adab talibul ilmi adalah rahabatus sadar fi masailil khilaf. Poin yang keempat, ya, di antara adab talibul ilmi adalah rahabatus sadar fi masailil khilaf. Adab yang pertama ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua raf'ul jahli an nafsi wa ghairihi, kemudian yang ketiga ad-difa' anis syari'ah, dan yang keempat rahabatus sadar fi masailil khilaf, berlapang dada pada permasalahan-permasalahan khilaf. Lapang dada dalam permasalahan khilaf. Kata beliau, ayyakuna sadruhu rahaban fi mawatinil khilaf alladhi masdaruhu al-ijtihad. Hendaknya dadanya lapang pada tempat-tempat terjadinya khilaf, yang mana apabila khilaf tersebut masdaruhu al-ijtihad, sumbernya adalah al-ijtihad. Lianna masail al-khilaf bainal ulama, dikarenakan permasalahan-permasalahan khilaf di kalangan para ulama, imma an takuna mimma la majala lil ijtihad fi wa yakunul amru fiha wadihan fahadhihi la yu'dharu ahadun bi mukhalafatiha. Karena masalah-masalah khilaf tersebut terkadang dia merupakan permasalahan yang tidak ada ruang untuk ijtihad padanya, yaitu pada perkara yang sudah wadih. Maka pada permasalahan yang seperti ini seseorang tidak dikasih uzur tatkala menyelisihi pendapat tadi. Wa imma an takuna mimma lil ijtihad fiha majal fahadhihi yu'dharu fiha man khalafaha. Yang kedua, bisa jadi masalah-masalah tersebut adalah masalah yang padanya ada ruang untuk ijtihad. Kalau pada permasalahan yang ada ruang untuk berijtihad padanya, maka tatkala ada orang yang menyelisih pendapat tersebut, yu'dzar, dia dikasih uzur. Wala yakunu qauluka hujjatan 'ala man khalafaka fiha, sehingga pendapatmu tidak bisa dijadikan hujjah untuk menghantam orang yang menyelisih engkau. Li'annana law qabilna dzalika laqulna bil aksi qaulahu hujjatan 'alaika. Li'annana law qabilna dzalik, karena kalau seandainya kita menerima hal tersebut, niscaya kita akan mengatakan sebaliknya, qauluhu hujjatun 'alaika, justru pendapat dia bisa merupakan hujjah yang akan menghantam engkau. Difahami? Sehingga masalah-masalah yang adanya pada ijtihad itu tidak bisa kita katakan orang yang menyelisihi kita adalah orang yang menyimpang. Makanya masalah-masalah ijtihad ini tadi adalah masalah yang wasi', yang luas. Masing-masing pendapat itu nisbi. Menurut si A, dia pendapatnya yang lebih kuat. Menurut si B, dia yang lebih kuat pendapatnya tersebut. Sehingga pendapat si A tidak bisa menghantam pendapat si B tidak bisa menghantam pendapat si A. Silakan Anda berpendapat dengan pendapat Anda tersebut, silakan juga si B berpendapat dengan pendapat dia tadi, dan masing-masingnya saling memberikan uzur tatkala ada yang memukhalafah terhadap pendapat dia tadi. Dengan ketentuan masalah tersebut adalah masalah yang la majala lil ijtihad, ya. Dengan ketentuan masalah tersebut adalah masalah yang lahu majal lil ijtihad, masalah yang memiliki ruang untuk berijtihad. Adapun masalah yang la majala lil ijtihad fihi, permasalahan yang tidak ada ruang untuk berijtihad, masalah yang sudah jelas wadih dalilnya, tidak diperbolehkan ada yang mukhalafah. Barang siapa yang mukhalafah pada perkara yang sudah wadih jelas, maka mukhalafah tersebut merupakan kesalahan. Wa ana uridu bihadza ma li ra'yi fihi majal, dan aku ingin contohkan hal seperti ini untuk contoh yang ada ruang bagi pendapat tersebut. Wa yas'ul insanu fihi al khilaf,
dan masih dilonggari bagi seseorang untuk khilaf padanya. Amma man khalafa tariqas salaf kama sailil aqidah fa hadhi la yuqbal min ahadin mukhalafatun ma kana alaihi salaf as-salih atau mukhalafatu ma kana alaihi salafus salih. Adapun orang yang menyelisihi metode salaf seperti permasalahan akidah, ini tidak bisa diterima dari seorang pun penyelisihan dia yang tatkala dia menyelisihi pendapat salaf. Lakin fil masail al-ukhra allati li ra'yi fiha majalun fala yanbaghi ay yuttakhadh min hadzal khilaf mat'anun fil akharin aw yuttakhadh minha sababun lil adawati wal baghdha. Adapun permasalahan-permasalahan ya, akan tetapi pada permasalahan-permasalahan yang lain yang padanya ada majal untuk berijtihad, sehingga tidak selayaknya khilaf ini dijadikan celaan untuk orang lain atau dijadikan sebab untuk memunculkan permusuhan dan kebencian. Jelas? Fasahaba radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi umurin katsirah. Sahabat banyak berselisih. Wa man arada ay yattali ala ikhtilafihim falyarji ila al-athar al-warida anhum yajid al-khilaf fi masail katsirah. Siapa yang ingin melihat, mentelaah ikhtilaf di kalangan sahabat, silakan dia merujuk ke athar-athar yang datang dari sahabat. Niscaya dia akan mendapati khilaf yang sangat banyak di kalangan sahabat. Wa hiya a'zam minal masail allati ittakhadhan nas hadhil ayyam daidanan lil ikhtilaf hatta ittakhadhan nasu min dzalika tahazzuban bi ayyaqulu ana ma'a fulan wa ana ma'a fulan ka'annal mas'alatu ahzab fa hadza khata'un. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, barang siapa yang ingin melihat ikhtilaf para sahabat, silakan lihat asar-asar yang datang dari mereka, niscaya dia akan mendapati banyak ikhtilaf. Bahkan ikhtilaf di kalangan sahabat itu lebih besar permasalahan-permasalahannya dibandingkan permasalahan yang terjadi sekarang ini tadi, yang didendang-dendangkan oleh sebagian orang dalam permasalahan ikhtilaf, sehingga sebagian orang itu menjadikan permasalahan ikhtilaf tersebut tahazzuban, dijadikan sebagai bentuk apa? Kelompok-kelompok, sehingga dia mengatakan aku bersama fulan, aku bersama fulan, seakan-akan masalah ini masalah ahzab, sekte, kelompok. Fahadha khata'un. Ini khata', kesalahan. Masalah ijtihadiyah ya ikhwan, nisbiyah. Orang berpendapat A itu kan tersidiyah, ya enggak? Hatta masalah ijtihadiyah, misalkan masalah-masalah yang ijtihad. Ana ambil contoh misalkan ya, masalah ijtihad. Masalah yang sering terjadi di kalangan para ulama dan juga di kalangan kita, al-jahr bil basmalah. Masalah ijtihadiyah. Yang itu punya ijtihad beranggapan hadis itu seperti itu, yang itu punya ijtihad beranggapan hadis itu seperti itu. Sehingga ada yang menjaharkan, ada yang tidak. Ini masalah ijtihadiyah. Tidak dijadikan sebab untuk tahajur, taqatu', ya. Min dzalik masalan ka ayyaqul ahadun idza rafa'ta minar ruku' fala tadha' yadakal yumna 'ala al-yusra bal arsilha ila janbi fakhidhaik fa illam taf'al fa anta mubtadi'. Contoh misalkan, kata beliau, kalau ada seseorang berkata, kalau engkau bangkit dari ruku', maka jangan engkau letakkan tanganmu di atas dada, ya, atau jangan letakkan di atas tangan kanan di atas tangan kiri, bahkan irsalkan saja, julurkan saja di samping pahamu. Kalau engkau tidak melakukannya, engkau mubtadi'. Ini masalah ijtihadiyah. Bangkit dari ruku', ada yang tangannya seperti ini, ada yang tangannya seperti ini, itu ijtihadiyah. Tidak bisa kita mengatakan kalau antum tidak mau irsal, antum mubtadi'. Kalimatu mubtadi' laisat hayyinatan 'ala nafsi. Kalimat mubtadi' bukanlah ringan bagi diri seseorang. Idza qala li hadza sayahduts fi sadri syai'un minal karahah li'anna al-insan basyarun. Apabila
itu orang berkata kepadaku dengan ucapan seperti ini, maka akan muncul di dadaku sesuatu yang tidak suka. Dikarenakan manusia, insan itu bashar, manusia biasa. Wa nahnu naqul hadhil mas'alah fiha sa'ah. Kita katakan ini masalah-masalah yang ada kelonggaran. Imma yadha'aha aw yursilaha. Bisa dia letakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau dia irsalkan. Walihadza nassal Imam Ahmad rahimahullah ala annahu yukhayyar baina yadha' yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa baina al-irsal. Sampai-sampai Imam Ahmad menegaskan orang itu boleh kasih pilihan, mau diletakkan di dadanya bangkit dari ruku atau diirsalkan biasa normal, itu mukhayyar, bebas katanya Imam Ahmad. Li'annal amra fi dzalika wasi'un, karena perkara dalam hal tersebut luas. Walakin ma hiya sunnah inda tahriri hadhil mas'alah. Namun apa yang sunnah ketika menguraikan permasalahan ini tadi? Nah, barulah beliau rincikan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Iya. Nah, wallahu ta'ala shawab. Ini nanti insyaallah kita baca pertemuan berikutnya ya. Barulah beliau akan menyebutkan secara rinci. Naktafi bihadzal qadar.